Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, setelah UTS berlangsung, kita akan mulai lagi pertemuan kita yang pertama setelah UTS atau pertemuan yang ke-8. Baik, saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang serangga sebagai kawan dan lawan bagi manusia. Nah, saudara sekalian, serangga itu adalah satu kelompok hewan atau binatang yang paling dominan di muka bumi ini. Kenapa dia bisa menjadi dominan? Karena serangga itu mampu menghemat air. Nah, kita tahu bahwa air adalah kebutuhan hidup yang mutlak bagi seluruh makhluk hidup. Sehingga siapa yang mampu memanfaatkan air sehemat mungkin, maka dia akan memiliki survival, memiliki ketahanan hidup yang kuat. Nah, serangga itu adalah satu makhluk hidup yang mampu memanfaatkan air sehemat mungkin, sehingga dia menjadi survive di alam ini. Kemudian yang kedua, serangga itu adalah makhluk hidup yang paling banyak berhasil diidentifikasi. Jumlahnya, jumlah jenisnya itu sampai ratusan ribu yang sudah berhasil diidentifikasi. Nah, boror dan kawan-kawan, boror delong dan kawan-kawan ini tahun 1992 menduga bahwa jenis serangga itu bisa mencapai 30 juta jenis. Nah, tapi yang sudah teridentifikasi baru ratusan ribu. Kemudian jika dilihat perbandingannya, jumlah hewan yang telah diketahui itu sekitar 3 kali dari jumlah seluruh hewan yang ada. Jadi serangga itu yang sudah dikenali itu jumlahnya 3 kali lipat dari seluruh hewan yang ada di muka bumi ini. Nah, ini sehingga betapa serangga itu memang mendominasi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, kemudian serangga itu juga sudah diketemukan dengan usia yang sangat tua. Terbukti ada fosil yang usianya sudah 425 juta tahun. Ini menunjukkan bahwa benar-benar serangga itu menjadi serangga yang makhluk hidup yang tertua di dunia. Nah, kemudian peran serangga sebagai kawan. Nah, jadi kita akan diskusikan bahwa serangga itu ada yang berperan sebagai kawan, ada yang berperan sebagai lawan. Nah, sebagai kawan itu sudah barang tentu dia berguna, bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, satu contoh ini yang ada di layar kalian, ada yang di kanan atas, ini adalah kumbang koksi atau coccinella. Nah,
Kalau di desa itu ada mas-masan gitu ya, ada kumbang yang mengkilap, warnanya seperti emas, ada yang kuning, merah dan sebagainya. Nah, coraknya juga macam-macam. Nah, ciri kumbang pemangsa, kumbang predator itu ini sayap depannya itu mengkilap, mengkilap. Dia predator atau pemangsa hama-hama pada tanaman palawija dan sayur-sayuran. Kemudian ada lebah madu, menghasilkan madu, menghasilkan polen dan propolis. Ya, ini satu cairan yang campuran antara madu dengan polen ini. Ini biasanya dimanfaatkan untuk minuman dan kesehatan yang bisa berefek menyehatkan bagi tubuh manusia. Kemudian membantu penyerbukan tanaman. Lebah ini bisa membantu penyerbukan tanaman. Nah, kemudian beberapa lagi yang bermanfaat. Ini ada ulat sutra, Bombyx mori, menghasilkan benang sutra yang bisa ditenun menjadi kain sutra. Kemudian ada kumbang. Secara umum, Coleoptera, ini berbagai jenis kumbang, ini tugasnya memakan sisa-sisa hewan dan tanaman yang telah mati, menjadi dekomposer biotik, ya. Makrofauna, ya, makrofauna yang berfungsi sebagai dekomposer. Nah, sedangkan yang sebagai lawan, serangga sebagai lawan, kita tahu ada beberapa serangga yang menyebabkan penyakit dan vektor penyakit bagi ternak dan manusia. Nah, contoh lalat CC. Ini lalat yang bisa menyebabkan orang tertidur lama, baik pada ternak maupun menyerang pada ternak maupun manusia, terutama di dataran Afrika. Kemudian ada nyamuk malaria, nyamuk Aedes aegypti, baik sebagai vektor malaria maupun demam berdarah. Kemudian kutu-kutu parasit, kutu yang bisa masuk ke dalam epidermis kulit, baik kulit hewan ternak maupun kulit manusia, ini bisa menyebabkan alergi dan bisa menimbulkan alergi yang cukup parah. Nah, banyak serangga-serangga yang menyebabkan sakit maupun menjadi vektor penyakit, masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yang jelas adalah hama pada berbagai macam tanaman. Nah, di slide-slide berikutnya kalian bisa pelajari kembali, di refresh. Ya, ini contoh misalnya ini hama-hama wereng, ya. Salah satu contohnya ini wereng pada tanaman padi menyebabkan kerugian yang sangat besar pada sekitar tahun 70-an. Nah, pada materi-materi terdahulu kita sudah tayangkan beberapa hama tanaman pangan, hama tanaman hortikultura, dan hama tanaman perkebunan. Nah, silakan dikaji kembali, termasuk serangga yang berperan sebagai lawan bagi manusia karena menimbulkan kerugian ekonomis.
Sampai seberapa jauh kerugiannya, silakan dipelajari slide-slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.